Hai sahabat, jangan lupa klik tombol subscribe dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya agar kalian yang paling update art dari Nas Artpedia. Dan jangan lupa untuk kunjungi Animart Channel untuk menikmati art selain dari art Boboiboy. Link Nat simpan di deskripsi. Dan kali ini Nat akan membuat art yang sudah lama sekali di-requestkan oleh para fans, yaitu art fusion dari elemental gelap atau dark. Yang dimana elemental dark atau gelap ini adalah elemental yang Nat ciptakan. Jadi buat kalian para penonton, jangan anggap ini serius karena elemental dark atau kegelapan itu belum ada dan tidak dikonfirmasi sampai sekarang. Itu dikarenakan elemental yang ada di dalam Boboiboy hanya ada 7. Ingat ya, hanya ada 7 yang sudah dikonfirmasi dan 4 fusion. Balik lagi ke konten, langsung saja kita mulai fusion art dari elemental kegelapan. Check this out. Di fusion art yang pertama, kita ada fusion antara Boboiboy Halilintar dan Boboiboy Naik yang menjadi Boboiboy Guntur. Kalau kita petik dari definisinya, guntur adalah gelombang kejut suara yang dihasilkan akibat terjadinya pemanasan dan pemuaian udara yang sangat cepat ketika dilewati oleh sambaran petir. Yang itu membuat Boboiboy Guntur memiliki kemampuan spesial untuk mengintimidasi lawannya sebelum melakukan serangan, sehingga dengan suara gemuruh yang diciptakan oleh Boboiboy Guntur itu akan membuat mental dari lawan down dan takut untuk menghadapi Boboiboy Guntur. Dikarenakan aura dari Boboiboy Guntur yang terpancarkan membuat lawannya terintimidasi dan merasa takut untuk melawan Boboiboy Guntur, sehingga lawannya akan mengaku kalah sebelum melakukan serangan. Di fusion art yang kedua, kita ada fusion antara Boboiboy Taufan dan Boboiboy Naik yang menjadi Boboiboy Ribut. Yang dimana kata ribut di sini merujuk kepada angin ribut. Yang dimana angin ribut adalah angin kencang yang berputar sehingga dasar awan cumulonimbus yang menyentuh dataran dengan kecepatan mencapai 175 km per jam. Namun intensitasnya masih di bawah tornado. Yang ini membuat Boboiboy Ribut memiliki kemampuan switching objek, yang dimana ia bisa bertukar tempat dengan benda yang dilihatnya selagi si benda itu masih dalam jangkauan pusaran angin yang diciptakan oleh Boboiboy Ribut. Ia bisa memindahkan dirinya dan bertukar tempat dengan objek yang ada pada pusaran anginnya tersebut, tidak terkecuali objek besar maupun kecil. Di fusion art yang ketiga, kita ada fusion antara Boboiboy Gempa dan Boboiboy Naik yang menjadi Boboiboy Fosil, yang dimana fosil adalah sisa-sisa atau bekas-bekas makhluk hidup yang menjadi batu atau mineral. Untuk menjadi fosil, sisa-sisa hewan atau tanaman ini harus segera tertutup oleh sedimen. Oleh para pakar, dibedakan beberapa macam fosil. Dengan begitu, ini membuat Boboiboy Fosil memiliki kemampuan untuk membangkitkan fosil-fosil yang tertidur, sehinggalah fosil-fosil dari hewan-hewan purba tersebut bisa dibangkitkan, hal layaknya seperti Boboiboy menciptakan golem. Kekuatan Boboiboy Fosil ini sangat luar biasa. Itu dikarenakan ia bisa membangkitkan fosil sesuai dengan ukuran yang aslinya. Bahkan ia bisa membangkitkan beberapa fosil dalam satu waktu yang sama, yang ia gunakan sebagai senjata. Di fusion art yang keempat, kita ada fusion antara Boboiboy Blaze dan Boboiboy Naik yang menjadi Boboiboy Amaterasu. Siapa yang tak kenal dengan teknik Amaterasu? Teknik khusus dari klan Uchiha ini berupa serangan api hitam yang sangat luar biasa,
yang konon katanya api ini tidak akan bisa dipadamkan sebelum api ini menghanguskan objek yang ditujunya. Dan konon katanya api ini tidak akan mati selama 7 hari 7 malam. Yang itu membuat Boboiboy Amaterasu memiliki kemampuan yang sama, yang dimana ia bisa memancarkan api yang akan sangat sulit dipadamkan. Sistematis api itu sama seperti Amaterasu pada film Naruto, yang dimana api itu tidak akan padam sebelum menghanguskan objeknya atau selama 7 hari 7 malam. Itu adalah satu jenis kemampuan yang sangat menyulitkan lawannya. Di fusion art yang kelima, kita ada fusion antara Boboiboy Ice dan Boboiboy Night yang menjadi Boboiboy Poison, yang dimana poison atau racun secara umum merupakan suatu zat padat, cair atau gas yang dapat mengganggu proses kehidupan sel suatu organisme. Biasanya beberapa racun bisa diciptakan atau dihasilkan oleh beberapa hewan seperti kalajengking, tarantula, ular, kelabang, dan lain semacamnya. Yang itu membuat Boboiboy Poison memiliki kemampuan spesial untuk menyuntikkan racun kepada targetnya, yang dimana si racun ini bisa diubah bentuknya sesuai dengan kebutuhannya, seperti gas beracun, duri-duri ice beracun, ataupun cairan beracun yang akan melumpuhkan musuhnya, sehingga Boboiboy Poison bisa dengan mudah menyerangnya. Di fusion art yang keenam, kita ada fusion antara Boboiboy Duri dan Boboiboy Night yang menjadi Boboiboy Parasit, yang dimana parasit adalah organisme yang hidup pada atau di dalam makhluk hidup lain dengan cara menyerap nutrisi tanpa memberi bantuan atau manfaat lain padanya. Contohnya cacing pada perut dan protozoa plasmodium di dalam darah. Namun yang diambil di sini adalah konsepnya, yang dimana Boboiboy Parasit ini memiliki kemampuan spesial untuk mengambil tenaga dan kekuatan pada musuhnya untuk memperkuat dirinya sendiri, sehingga pada saat lawan menjangkau jarak jangkauan dari Boboiboy Parasit ini, ia akan merasa kelelahan karena tenaganya yang semakin berkurang, karena semakin lama ia bertarung, semakin banyak pula tenaganya yang dihisap oleh Boboiboy Parasit. Di fusion art yang terakhir, kita ada fusion antara Boboiboy Solar dan Boboiboy Night yang menjadi Boboiboy Gerhana, yang dimana gerhana adalah fenomena astronomi yang terjadi apabila sebuah benda angkasa bergerak ke dalam bayangan sebuah benda angkasa lain. Namun, gerhana juga terjadi pada fenomena lain yang tidak berhubungan dengan planet bumi atau bulan, misalnya pada planet lain dan satelit yang dimiliki planet lain. Yang ini membuat Boboiboy Gerhana memiliki kemampuan spesial untuk mengatur terang dan gelapnya suatu kondisi, yang dimana Boboiboy Gerhana bisa membuat zona di mana zona tersebut bisa diatur kepekatan dan keterangan yang akan membuat musuh sangat kesulitan dalam melawannya, karena yang bisa bergerak bebas di dalam zona tersebut hanya Boboiboy Gerhana yang tidak akan terpengaruh oleh kegelapan maupun cahaya terang. Terima kasih bagi kalian yang nonton video ini sampai selesai, dan bagi kalian yang suka konten seperti ini, jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya agar kalian jadi selalu yang paling update art, info, story, dan tanya jawab di Nasartpedia. Dan jangan lupa bagi kalian yang ingin gambarnya ditampilkan di channel Nasartpedia, kirimkan gambar kalian dengan cara upload gambar kalian dengan hashtag Nasartpedia di Instagram. Nanti gambar yang masuk akan Nat masukkan ke channel Nasartpedia di konten art. Dan seperti biasa, di akhir segmen kita ada kiriman gambar dari fans art Boboiboy. See you next time again. Bye.